Astagfirullahalazim, ini pengeluaran banyak banget bulan ini. Karyawan 15, bayar galon. Hah? Galon 10, banyak banget ini. Air juga banyak banget, minumnya pada... Ada apa ini? Ya Allah. Kaget aku. Apa sih yang dicatat-catat? Ini pengeluaran aku banyak banget nih. Wah. Katanya banyak anak banyak rezeki. Tapi kok gini? Apakah banyak anak banyak rezeki? Mau tahu? Ya udah, kita bahas ini aja. Mau tahu nggak temanya? Mau tahu. Kalisa, bantuin dong. Cek apakah ini ada pada anak. Siap-siap, rezeki mendekat. Tetap di Islam itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Nah ini katanya banyak anak banyak rezeki. Tapi ada juga nih orang tua nih yang katanya suka nggak percaya kalau banyak anak tuh banyak rezeki. Nah sekarang kita mau bahas nih tema hari ini, cek apakah ini ada pada anak. Siap-siap rezeki mendekat. Oh Masya Allah. Kita kedatangan Kalista nih hari ini. Kalisa. Hai, assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya ampun, manis banget pagi-pagi ini nih. Kayak abis makan gula. Kayak boneka ya? Iya, Ini ada kayak tombolnya boneka. nggak belakang nih? Aku mau dengar katanya Kalisa ini bisa solawatan, suaranya merdu banget. Wow. Mau dengar gak? Ustadz mau dengar gak? Yuk Aku kita mau dengerin denger. yuk. Coba-coba salawat. Ya. Magaram kalbi bihubbi kamu garam. Ya Mustafa al-Mukarram. Ya Rasulullah. Ya malak ma bisni. Masyafi min ru'ai. Asyafu adewayan. Udade balet ujayalai. Imtal habibi ala. Farah binada. Masya Allah. Aku wakilin ya. Aku wakilin Iya, jamaah iya, yang iya. di rumah untuk menyentuh pipinya. Gemes banget ya. Semua pada gemes semua. Masya Allah. Ustadz katanya mau lagi perempuan ya? Masya Allah. Anak saya 3 perempuan, 1 cowok. Udah 4. Udah 4. Oke. Tapi syair yang dibawakan tadi Kalisa itu bagus banget, Masya Allah. Masya Allah, merdu banget ya. Tentang Rasulullah SAW. Jamalik mafis, indahnya parasmu, tiada duanya. Tentang memuji Nabi SAW itu luar biasa. Wow. Dan juga Masya Allah. wajib kita itu tergila-gila hanya kepada Rasulullah. Masya Nggak Allah. boleh fans sama orang lain. Ya. Ya kan mugaram. Mughram, tergila-gila sama Nabi SAW. Gila-gila sama Nabi, Masya Allah. Kita lihat nih ada videonya nih Ustadz. Ada video nama terpanjang 19 kata diringkas menjadi 5 kata. Kita lihat videonya satu ini. Masya Allah, namanya panjang banget. Coba, aku mau tantang Ustadz Maulana. Coba namanya siapa tadi Ustadz? Namanya adalah anak bapak dan anak emak. Nggak, namanya kan tadi udah disikat saat. Kordo. Oh ya itulah. Itu nama panjang banget ya. Nanti kalau ditanya sama gurunya yang lain udah pada ngantuk. Enggak, pada saat ulangan orang udah kelar dia masih menulis nama. Oke, aku mau nanya sama Ustadz Syam. Saat ini orang tua tuh suka kasih nama anak yang keren-keren gitu. Oh iya dong. Nah, Ustadz Syam, apakah tanda anak yang bawa rezeki itu bisa dilihat dari nama yang diberikan orang tua? Nah, kita tuh harus ngasih nama seperti apa ya? Dengan apa kita harus dilarang? Apa kayak gimana Ustadz? Silakan Ustadz. Oh baik, apakah ada nama yang dilarang Ya. atau nama yang dimakruhkan, nama yang baik? Masya Allah, tabarakallah. Tabi Habib Mas, Tafadhol, Maulana Ustaz. Natali Kalisa. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama yang insya Allah membawa keberkahan karena nama itu adalah doa.
Jadi Nabi SAW beberapa kali menegur beberapa sahabat yang ternyata hidupnya agak susah gitu. Pas ditanya sama Nabi SAW, namamu siapa? Nama saya Hazan. Hazan artinya kesedihan, keresahan, kegelisahan. Lalu Nabi minta orang tersebut untuk ganti namanya menjadi Sahal. Ganti jadi Sahal. Sahal itu artinya kemudahan gitu ya. Ada keluasan dan keberkahan di dalamnya. Mudah dalam pekerjaannya, mudah dalam kegiatannya. Nabi minta untuk orang tersebut ganti namanya. Tapi kata orang tersebut, ya Rasulullah, ini mah pemberian orang tua saya, nggak usah deh, nggak apa-apa kalau nggak berdosa, nggak apa-apa ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW membiarkannya. Akhirnya namanya Hazan terus. Dan ternyata hidupnya beneran Hazan. Beneran sedih terus, resah terus, gelisah terus hidupnya sampai meninggal dunia. Kenapa? Karena tidak ikut saran Nabi untuk mengganti namanya. Itu yang pertama. Berarti nama itu beneran akan menjadi doa bagi seseorang. Berarti nama itu harus bagus artinya. Kalau dikatakan boleh nggak kasih nama anak yang keren-keren? Boleh banget. Tapi ingat, keren itu nomor 2. Yang pertama artinya dulu. Artinya dulu. Jadi cari nama itu cari arti dan kerennya. Jangan keren dulu baru cari artinya. Banyak sekarang DM di Instagram banyak masuk. Ustaz, nama anak saya ini artinya apa ya? Lah, yang ngasih siapa? Kenapa kita yang repot cari artinya? Makanya cari artinya dulu baru kasih kerennya namanya anak. Subhanallah. Boleh pakai bahasa lokal? Boleh. Apakah harus bahasa Arab? Tidak harus bahasa Arab. Tapi nama yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah Abdullah. Kemudian Abdurrahman, kemudian nama para nabi Adam, Idris, Nuh, Hud alaihissalam, mereka semua adalah nama-nama pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nama yang paling mulia adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat disebutkan nanti ketika seseorang pasti masuk surga, semua yang beriman pasti masuk surga, cuma ada yang transit dulu di neraka. Ini mereka yang transit di neraka itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tiba saatnya nanti mereka akan masuk ke dalam surga setelah dicuci di neraka, itu yang pertama dipanggil adalah yang namanya Muhammad. Subhanallah. Yang pertama dipanggil adalah yang namanya sama dengan nama Nabi. Walaupun bukan nama Nabi Muhammad SAW, mungkin namanya adalah Adam atau Idris. Misalnya ada orang yang mungkin di dunia ini memang bandel gitu ya, mungkin tidak taat sama aturan Allah, tapi namanya nama Nabi, maka dipanggil pertama nanti keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, baru namanya sama sudah dapat keberkahan, apalagi akhlaknya yang sama, apalagi kelakuannya yang sama, baru namanya sama sudah membawa daripada keberkahan. Subhanallah. Jadi kalau misalnya ada orang yang mempunyai nama, kemudian ternyata nama tersebut dianggap sama orang tuanya, ini kasih nama ini kayaknya terlalu berat deh, sakit-sakitan deh. Nah, kembali ke kisah yang awal tadi, ada orang yang namanya Hazan, sedih, susah, beneran susah hidupnya. Jadi kalau misalnya ada yang mengganti namanya disebabkan karena sakit-sakitan, selama tidak haram namanya, selama tidak makruh, maka hargai pemberian orang tua. Tapi kalau udah masuk haram, hukumnya wajib diganti. Yang mana itu yang haram? Contoh, Malikul Amlak, rajanya para raja. Berarti dia menganggap dirinya Tuhan, karena rajanya para raja hanya Tuhan. Subhanallah. Kemudian ada nama yang makruh, seperti ada orang kasih nama anaknya Himar, ya, artinya keledai. Makruh, maka sunnah untuk diganti. Kalau yang pertama yang haram wajib diganti, yang makruh sunnah untuk diganti. Tapi kalau yang nama pemberian orang tua artinya sudah bagus, meskipun tidak berbahasa Arab, maka hargai pemberian orang tua. Wallahu ta'ala a'lam. Kalisa namanya siapa? Kalisa artinya apa? Kalisa artinya apa? Kholisah yang dikhususkan. Anak yang dikhususkan. Dan itu ada di dalam Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah. Khalisah. Khalisah. Terus apa lagi? Agnia. Ada agnianya. Nama Ada. tengahnya Khalisah. ya? Namanya siapa namanya? Namanya siapa? Syahnya Bahira. Khalisa Agnia Saya Bahir. Bahira. Agnia berharap menjadi kaya dermawan. Agnia Bang. Bukan. Apa? Dia suka ngeledek. Apa katanya? Kalisa apa? Agnia Bang. Agnia Bambang. Bukan. Agnia Bahira. Bambang. Bapaknya namanya Abi Usman. Masa Bambang? Memang anaknya Bambang. Bambang. Tapi anaknya suka ngeledekin Oh, gitu ya? ayahnya. Iya, lucu. Kakaknya namanya siapa? Kajet Katir. Oh, jadi Kajet di Katir. setiap yang nama kenceng itu nih namanya. Siapa namanya? Kajet Katir. Kajet Katir. Rajin ke hati. Aduh, Masya Allah. Jadi di setiap nama itu adalah doa ya Adalah Ustaz ya. betul. Yang kecil namanya siapa yang kecil? Adiknya siapa namanya? Katir. Adiknya Katir. Siapa namanya?
Khadijah. Khadijah. Terus Khadijah. Alia Basila. Alia Basira. Oh, Masya Allah. Ada Bahira, ada Basira. Ada Basira, Bahira. Masya Allah. Nah sekarang aku mau nanya sama Ustadz Maulana. Yeay, saya yang ditanya. Ustadz Maulana. Ya. Anak yang bawa rezeki adalah anak yang mudah berbagi kepada keluarganya sejak kecil. Nah, caranya untuk anak biar mudah berbagi, orang tua tuh harus rajin bersedekah atas nama anak atau seperti apa Ustadz? Oke, Silakan, Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini luar biasa. Ada Kalisa, pertanda hari ini menarik, seru. Yang di rumah pasti nonton kan? Nah, gimana nih? Bagaimana orang tua mengajarkan anak jadi dermawan? Apakah orang tua harus bersedekah atas nama anak? Jawabannya iya. Semenjak kecil. Suara apa itu Kalisa? Suara apa itu? Anak bayi. Pas lahir, maka orang tua sudah mengajarkan untuk bersedekah atas nama anak. Bukankah ada namanya mengakikah terus gunting rambutnya, baru rambutnya ditimbang senilai harga emas. Wah, sedekah senilai itu. Itu pertanda bersedekah atas nama anak. Bahkan menyembelih. Apa itu Ustadz? Apa itu? Kambing. Potong kambing lalu dipotongkan akikah untuk tebusan dari api neraka buat anak. Dan tidak ada salahnya nanti Idul Kurban sosok orang tua berkurban lantas memasukkan nama anak dalam deretan nama-nama orang yang berkurban. Artinya apa? Ini bentuk kasih sayang, bentuk perhatian, bentuk sedekah yang sebagai penolak bala buat anak. Apa salahnya sih orang tua beliin mainan buat anak? Dia kan aja sebagai sedekah. Ulang tahun anak diberikan hadiah. Waktu ulang tahun hadiahnya apa? Dikasih sama Abi. Apa ya? Apa ya? Sama Abah apa ya? Mainan. Baju, mainan, Apalagi? kalung. Jadi boleh. Apakah salah ketika orang tua bersedekah untuk anak? Tidak ada salahnya. Bahkan itu jadi wajib kalau itu nafkah. Dan ingat, kasihlah anak kita sedekah yang luar biasa, perhatian, kasih sayang. Karena sedekah itu tidak mesti materi. Dipangku sama papa, Abi, itu luar biasa. Mau gantian nggak? Kali saya yang pangku Abi. Abah. Kan masih kecil kan. Masih kecil. Gak bisa ya. Jadi ini bentuk sedekah yang luar biasa. Makanya orang tua tidak boleh tidak berada di sisi anak ketika 5 perkara: sakit, sedih, liburan, berprestasi, dan kegiatan itu hanya sekali seumur hidupnya. Jadi harusnya orang tua harus siapkan sedekah buat anak, membayarkan uang sekolahnya, kasih hadiah, terus kasih sesuatu yang luar biasa. Kan kalau bisa ditabungkan buat anak-anak, buat masa depannya anak kita. Maka yang kalau masa depannya anak kita saja tabungkan, ada rekeningnya, bagaimana dengan sedekah diniatkan untuk anak, untuk masa depannya? Contoh, memasukkan anak di sekolah yang terbaik, memberi asupan gizi buat anak, bahkan buat sedekah masa depannya. Nanti anakku, Kalisa mau Dia ngomong kagetin apa? balik. ngomong apa? Beli permen. Oh iya, permen apa disukanya? Apa aja? Apa aja yang penting permen. Itu adalah sesuatu yang menyenangkan anak. Itu bagian daripada sedekah. Maka bersedekahlah dengan niat untuk anak-anak kita. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifuhu. Digantikan lebih banyak. Sedekah kepada anak, pahalanya 10.000. 10.000. Berarti bersedekah sama anak itu pahalanya 10.000. Kepada yang tidak dikenal 10, yang dikenal 100. Kepada istri keluarga 1.000. Tapi kepada anak 10.000. Kepada orang tua 100.000. Kepada ustadz 1 juta. Jadi berlipat kali ganda ya. Kalau sama Ustadz berapa kali ganda? 1 juta pahalanya. Oh. Karena ustadz itu kadang-kadang kalau dikasih, dia bangun masjid, bangun pesantren, digunakan untuk masyarakat banyak. Itu ke Masya Ustadz. Allah. Kalau ke Habib,
Oh, lebih banyak. Oke, Ustadz Maulana. Kita lihat nih ada videonya mengenalkan anak sejak dini. Kita lihat Apa videonya. itu? Coba kita lihat. Masya Allah. Itu anaknya Ustadz Syam. Alhamdulillah. Umur berapa? 1 tahun. 1 tahun. Iya. Tapi udah diajarin terus ya biar lama-lama dia mengenal ya. Jadi Ya awalnya diajarkan kalau di sejak ngajiin dini. nangis. Oh nangis. Karena dia tahu bahwa kalau udah di ngajiin berarti disuruh tidur. Sama. nangis Kalisa, kan? dulu kalau dibacain la ilaha illallah, la ilaha Nangis. illallah, kelenger. Langsung Wah, karena tahu tidur. Masya Allah. Tapi dia ikut ya. Iya, Masya lama-lama. Allah. Insya Nah Allah. sekarang aku mau nanya sama Habib Usman. Boleh. Habib, apakah dalam Islam dipastikan anak-anak yang gemar membaca Al-Quran sejak dini bisa membawa rezeki orang tuanya? Tapi bagaimana solusinya kalau ternyata orang tuanya tidak mengerti Al-Quran? Ya, Silakan Khair, Habib. Afwan, Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Natali, Ya. dan tentunya Kalisa. Di sini dulu bentar ya. Bahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma salli sallallahu wa sallim alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajih wa dhurriyyatih wa ahlul baiti ansari wa sari wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah dan insyaallah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita dan bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya siapa orang yang mengajarkan anaknya dan anaknya bisa membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai obat bagi dirinya dan sebagai pertolongan terhadapnya. Dan insya Allah rezekinya berkah, banyak, dan rumahnya menjadi sebuah keberkahan. Amin. Di rumah manapun yang dibacakan Al-Quran, tentunya mendatangkan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mu'minuna alladzina yagra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kal utrujah. Kal utrujah itu apa sih maknanya? Jadi orang yang beriman, yang membaca Al-Quran dan dia mengamalkan Al-Quran seperti buah utrujah. Rasanya manis, baunya enak, dan itu adalah utrujah. Mereka orang yang munafik yang membaca Al-Quran, dia bagaikan buah yang tidak wangi tapi ada rasanya. Kalau misalkan dia orang yang munafik, dia tidak baca Al-Quran, dia seperti makan buah yang bau, yang gak ada rasanya, yang gak enak. Oleh karena itu mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia beriman tapi dia gak baca Quran. Dia seperti makan buah, buahnya gak ada wanginya, dan rasanya itu ada rasanya manisnya tapi tidak wangi. Oleh karena itu mereka yang beriman bertakwa kepada Allah membaca Al-Quran dan mengamalkannya wangi seperti kal utrujah. Dan itu yang pertama. Yang kedua, orang tua berharap kepada anak-anaknya bisa menyelamatkan orang tuanya dan mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada dalam keluarganya itu tidak ada yang bisa membaca Al-Quran. Saya pernah lihat salah satu media sosial. Ya. Dia ditanya, ya kan? Ya. Agamanya apa? Islam, ya kan? Tuhannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Man rabbuka? Allahu rabbi. Wa man nabiyuka? Muhammadun Rasulullah. Ya kan? Wa man kitabuka? Apa kitabmu? Al-Qur'an. Bisa baca enggak? Enggak, dia bilang. Nah, ketika seperti ini, ketika mereka tidak bisa membaca Al-Qur'an, maka dia akan menjadikan manusia yang hina. Bagaimana mau mendoakan kalau dia nggak bisa baca Quran? Yang ketiga, rata-rata anak kalau disuruh ngaji ini susah. Orang tua harus didik anaknya dengan didikan yang baik. Anak itu adalah sebagaimana mencontohkan orang tuanya. Cerminan terhadap orang tuanya. Orang tuanya sholat, anak sholat. Orang tuanya ngaji, anak ngaji. Orang tua yang ngajak anaknya ke masjid, anak jadi terbiasa ke masjid. Orang tuanya mengajak anaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia dekat kepada Allah, dekat dengan sejadahnya, dekat dengan orang yang alim, dekat orang yang soleh. Tetapi ketika orang tua tidak mengajak anaknya ke tempat yang baik, tidak mengajak tempatnya ke masjid, tidak mengajak anaknya ke tempat yang diridhoi oleh Allah, maka akan jauh daripada kebaikan, jauh baca Quran, jauh daripada kenikmatan, dan jauh daripada manusia yang mendapatkan sebuah kebaikan, jauh dari rahmatnya Allah. Jadi anak itu harus dijaga dan dididik. Masya Masya Didik Allah. kemana? Bawa ke masjid, ke majelis salim, itu berkah. Anaknya Habib Usman bin Yahya kan ada 5. 1. Satu. Empat. Empe. Empe. 2.
Kajib. 3, Katir. 4, Kalisa. 5. Khadijah. Sekarang Kalisa yang nanya Sama tante. sama tante. Tante Iya, mau nanya dong apa? gitu. Tante, apa doanya biar uangnya banyak? Saya mau kasih ibu. Apa ya? Aduh, apa ya? Coba ya, nanti tante tanya sama guru-guru tante yang ada di sini, ya, Kalisa ya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kayaknya keinginan mamanya. Masa uangnya banyak?